Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oh iya, siapa yang hari ini sudah baca buku? Jangan lupa baca buku ya. Jika teman-teman punya saran dan rekomendasi buku anak yang menarik untuk dibacakan di channel ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kali ini Kak Adi akan membacakan cerita berjudul Kemana Arah Selatan. Buku ini ditulis oleh Maria Lubis dan diilustrasi oleh Fania Rizky Santoso. Oh iya, teman-teman juga bisa membaca buku ini di letsreadasia.org. Yuk kita lihat ada gambar apa di sampul buku ini. Wah, ada burung kenari biru. Iya, sepertinya di tengah kota. Apa dia tersesat ya? Sepertinya menarik. Yuk kita cari tahu ceritanya. Brrr. Musim gugur telah tiba. Angin dingin berembus sangat kencang. Sudah waktunya para kenari biru terbang ke selatan. Di sana udara lebih hangat. Ini pengalaman pertama kenari kecil terbang jauh. Mereka harus terbang setelah matahari terbenam. Bagaimana kalau dia terpisah dari kawanan? Lihat, ini para kenari biru yang sudah berkumpul. Mereka ingin terbang ke selatan, mencari tempat yang lebih hangat. Dan di sini ada gambar kenari kecil. Dia juga mau ikut terbang. Bagaimana ya kalau dia terpisah dari kawanannya? Yuk kita cari tahu. Kata induk kenari biru, tidak usah khawatir. Ikuti saja aba-aba pemimpin kawanan. Pasti mereka akan terus bersama. Induk kenari biru juga mengajarkan sebuah lagu untuk memandu perjalanan. Kenari kecil lega, dia masih bisa bermain-main. Lihat, ini para kenari biru sudah berkumpul dan mereka siap terbang ke selatan. Uniknya, kenari biru ini juga pandai bernyanyi ya. Mereka punya lagu. Kira-kira lagunya apa ya? Yuk kita cari tahu. Tiba saatnya berangkat, kenari kecil terbang di dekat induknya. Hai, apa itu? Kenari kecil berbelok dan mengejar. Induknya segera memanggil. Hampir saja dia tertinggal. Lihat, ini kenari kecil yang meninggalkan kawanan. Ia tertarik dengan seekor hewan yang hinggap di pohon. Untung saja induknya memanggil. Kalau tidak, ia pasti sudah ketinggalan. Mereka melanjutkan perjalanan. Hai, apa itu? Buah beri itu tampak lezat. Induk kenari sedang bercericip dengan kakak-kakak kenari kecil. Kalau begitu, kenari kecil bisa sebentar saja. Lihat, induk kenari kecil sedang ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakaknya. Tapi kenari kecil tergoda. Ia melihat buah beri yang lezat. Kira-kira ia akan melanjutkan perjalanan bersama kakak-kakaknya dan induknya, atau memilih makan buah beri ya? Yuk kita cari tahu. Kenari biru kecil menukik. Buah beri ini sangat nikmat dan masih banyak di balik rumpun. Sungguh menyenangkan karena kenari kecil tidak perlu berebut dengan kakak-kakaknya. Lihat, ini kenari kecil singgah di buah beri. Ia sangat menikmatinya. Ia senang karena bisa menikmati buah beri ini sendiri tanpa harus berebut dengan kakak-kakaknya. Lantas, bagaimana ya dengan perjalanannya? Yuk kita cari tahu. Setelah kenyang, dia menengadah. Oh, kemana mereka? Bagaimana kenari kecil menyusul mereka? Oh iya, ada lagu yang diajarkan induk kenari biru. Kenari kecil berusaha mengingatnya. Wah, kasihan sekali ya. Kenari kecil ini, ia tertinggal oleh kawanannya karena terlalu asik makan buah beri.
Lalu kenari kecil mencoba mengingat-ingat syair lagu itu. Kita pergi ke selatan, tempat penuh kehangatan. Jaga matahari terbenam tetap di kiri atau kanan? Aduh, kenari kecil lupa. Kiri atau kanan? Kira-kira kiri atau kanan ya? Yuk kita cari tahu. Kemana arah selatan? Matahari terbenam harus di kiri atau kanan? Namun semburat jingga sudah menghilang. Padahal dia belum ingat akhir bait lagu itu. Lihat, ini burung kenari kecil yang kebingungan. Ia terbang berputar-putar. Kasihan sekali ya. Duh, lelahnya. Biar angin saja yang membawanya melayang. Oh iya, lagu panduan itu belum selesai. Masih ada satu bait lagi. Apa itu di sana? Siapa tahu di sana dia bisa melihat keluarga besarnya. Lihat, ini kenari kecil yang melihat cahaya terang. Ia akan menuju ke sana. Siapa tahu kenari kecil akan bertemu dengan keluarga besarnya. Kira-kira ia akan bertemu atau tidak ya? Yuk kita cari tahu. Embusan angin mereda. Terang sekali tempat ini. Pasti ini yang namanya kota. Kenari kecil terus berusaha mengingat lagu panduan itu. Hore, dia ingat. Lihat, ini kenari kecil sudah berada di kota. Wah, ramai sekali ya. Banyak gedung-gedung bertingkat dan lampu berwarna-warni. Indah sekali. Kenari kecil pun ingat syair lagu itu. Lalu ia mulai mengucapkannya. Saat malam menjelang, cari beruang kecil yang terang. Jauhi ekornya, kepakkan sayapmu, dan teruslah terbang. Kenari kecil harus mencari si beruang kecil di langit, lalu terbang menjauhi ujung ekor beruang kecil itu. Lihat, ini burung kenari kecil yang melihat rasi bintang. Ia melihat gambar seekor beruang, dan ia harus terbang menjauhi ekor beruang. Kira-kira ia akan bertemu dengan keluarganya atau tidak ya? Yuk kita cari tahu. Oh, itu silau sekali. Kenari kecil tidak bisa melihat beruang kecil. Bahkan tidak ada apa-apa di langit. Lihat, karena kenari kecil berada di kota yang cahayanya sangat terang, ia kesulitan melihat beruang kecil. Kira-kira apa ya yang akan dia lakukan? Di mana sih beruang kecil? Kemana arah selatan? Aduh, dia tidak akan lagi bertemu induknya. Dia juga akan membeku di sini. Kasihan sekali ya. Kenari kecil ini kedinginan dan dia ketinggalan induknya. Lantas bagaimana ya? Yuk kita cari tahu. Mungkin di tengah dedaunan lebih hangat. Tiba-tiba terdengar suara berkeresak di atas. Apa itu? Angin? Burung lain? Atau ular? Ternyata hanya angin. Lihat, ini kenari kecil yang kedinginan lalu masuk ke semak-semak agar lebih hangat. Sambil menghangatkan diri, kenari kecil melihat ke atas. Apa itu di sela dedaunan? Itu si beruang kecil. Lihat, ini gambar rasi bintang yang membentuk gambar beruang kecil. Sekarang dia hanya perlu menjauhi ujung ekor si beruang. Sekarang kenari kecil sudah tahu ke arah mana ia harus terbang. Kenari kecil mengepakkan sayap kuat-kuat. Dia pasti bisa menyusul keluarga besarnya. Lihat, ini kenari sudah mulai terbang. Ia terbang menjauhi ekor beruang kecil. Kira-kira ia akan sampai pada kawanannya atau tidak ya?
Yuk kita cari tahu. Dengar, itu cericip yang sangat dia kenal. Itu kawanannya. Wah, akhirnya setelah terbang menjauhi ekor beruang kecil, kenari kecil bertemu dengan kawanannya, bertemu dengan induknya dan kakak-kakaknya. Wah, senang sekali ya. Kawanan kenari biru terus terbang sambil bernyanyi. Kita pergi ke selatan, tempat penuh kehangatan. Jaga matahari terbenam, tetap di sebelah kanan. Saat malam menjelang, cari beruang kecil yang terang. Jauhi ekornya, kepakkan sayapmu, dan teruslah terbang. Kini kenari kecil hafal semua lirik lagunya. Wah, senang sekali ya. Di akhir buku ini penulis memberikan catatan loh. Yuk kita baca. Kenari biru atau indigo bunting adalah burung yang tinggal di area Amerika Serikat bagian timur dan Kanada Selatan. Yang jantan berwarna biru terang, sementara betinanya berwarna coklat. Pada musim dingin, bulu jantan akan berubah menjadi coklat, meskipun masih menyisakan nuansa biru. Setiap musim gugur, mereka bermigrasi ke Meksiko dan Amerika Serikat bagian selatan. Dengan panduan gerakan bintang Polaris di ujung ekor rasi Ursa Minor atau beruang kecil. Polaris dikenal juga sebagai bintang kutub utara yang menunjukkan arah kutub dan tidak pernah terbenam di belahan langit utara. Polusi cahaya membuat bintang-bintang di langit tidak terlihat pada malam hari. Ini disebabkan oleh cahaya buatan manusia yang terlalu terang. Polusi cahaya memiliki dampak bagi alam, antara lain menyulitkan migrasi burung. Polusi cahaya juga merupakan bukti pemborosan energi listrik di perkotaan. Itulah catatan dari penulis. Keren ya ceritanya? Teman-teman suka dengan ceritanya? Itulah cerita dari Kak Adi kali ini. Jika teman-teman ingin membaca cerita lainnya, yuk ajak ayah bunda, kakek nenek, dan kakak kalian untuk menceritakannya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Bagikan dan share video ini agar semakin banyak yang melihat video ini. Di edisi berikutnya, Kak Adi akan membacakan buku berdasarkan pilihan kalian. Jika teman-teman diminta memilih, kira-kira ingin dibacakan buku yang A atau yang B dulu? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Buku itu akan Kak Adi bacakan di edisi berikutnya. Sampai jumpa lagi di cerita lainnya yang lebih seru. Bye-bye.